Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmayani. Saya merupakan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Video kali ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ihsana El Khuluko MPD. Di dalam video ini berisi tentang hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Nah, sebenarnya apa saja faktor yang bisa menyebabkan warga negara tersebut tidak bisa mengenyam pendidikan dan apa saja upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Silahkan disimak. Berbicara mengenai hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan adalah sesuatu hal yang kompleks. Hak sendiri adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia dari ia lahir. Kemudian, pendidikan merupakan aspek yang sangat penting bagi perkembangan sumber daya manusia, sebab pendidikan merupakan wahana atau salah satu instrumen yang digunakan bukan saja membebaskan manusia dari keterbelakangan, melainkan juga dari kebodohan dan kemiskinan. Seluruh negara di dunia yang termasuk di dalamnya ada negara maju, negara berkembang, bahkan negara terbelakang, mereka bersepakat bahwa sangat membutuhkan pendidikan. Karena disadari atau tidak, pendidikan adalah sumber utama atau tolak ukur apakah negara tersebut dapat mensejahterakan rakyatnya, dapat melindungi serta memenuhi segala kebutuhan warga negaranya, baik itu dalam mencukupi kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Indonesia yang telah merdeka sejak 17 Agustus 1945 masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Segala daya dan upaya yang dilakukan oleh Presiden pertama sampai sekarang rasanya masih belum mampu mensejajarkan negara Indonesia dengan negara-negara tetangga yang notabene dianggap serumpun. Namun demikian, pemerintah Indonesia untuk menjamin warga negaranya mendapatkan hak atas pendidikan telah mengeluarkan beberapa pasal dalam Undang-Undang 1945 tentang hak atas pendidikan. Contohnya saja, Pasal 28C ayat 1, Pasal 28E ayat 1, dan Pasal 31 ayat 1. Adapun isi Pasal 28C ayat 1 adalah setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi, seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi mensejahterakan umat manusia. Kemudian, pada pasal 28E ayat 1 berisi tentang setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Kemudian pada pasal 31 ayat 1 berisi tentang tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Walaupun demikian, apakah hak setiap warga negara atas pendidikan sudah terpenuhi? Menurut data UNICEF Indonesia pada tahun 2021, walaupun peluang anak-anak Indonesia mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan mengalami peningkatan, namun sekitar 4,1 juta anak-anak dan remaja Indonesia dengan rentang usia 7-18 tahun tidak bersekolah. Faktor yang pertama bisa kita lihat dari komposisi penduduk Indonesia pada tahun 2021, terlihat bahwa Gen Z adalah generasi usia sekolah, di mana tercatat ada 75,49 juta jiwa. Sedangkan jumlah sekolah dari Sabang sampai Merauke yaitu 217.200
283 sekolah. Hal ini dirasakan kurang cukup untuk menampung dari jumlah di mana usia Gen Z untuk bersekolah. Kurangnya sarana pendidikan juga menjadi salah satu faktor mengapa warga negara tidak dapat mengenyam pendidikan. Dari data ini, kita bisa lihat lebih dari 2,8 juta orang tinggal di desa itu tanpa sarana pendidikan. Dan Papua merupakan wilayah yang sarana pendidikannya kurang memadai. Kemudian, faktor selanjutnya yaitu jumlah guru di pedalaman yang masih dinilai kurang. Hal ini mengakibatkan sejumlah siswa tidak dapat belajar karena tidak ada guru yang mengajar mereka. Dari beberapa faktor yang telah dipaparkan tadi, ada upaya pemerintah dalam pemenuhan hak warga negara di bidang pendidikan. Yang pertama itu ada pemberian beasiswa bagi siswa yang kurang mampu dan siswa berprestasi. Lalu yang kedua, fasilitas sekolah yang terus diperbaiki. Kemudian, terus mengembangkan kurikulum yang komprehensif. Lalu selanjutnya, program pendidikan keterampilan yang bisa dilakukan oleh beberapa siswa untuk meningkatkan keterampilan di bidang apapun. Lalu kemudian, program peningkatan kualitas guru dengan menciptakan program-program yang dapat meningkatkan keterampilan guru di bidangnya. Lalu yang terakhir, kerjasama dengan berbagai pihak agar pendidikan di Indonesia tetap maju. Demikian penjelasan mengenai hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.